Pernah nggak sih kepikiran, apa benar les musik itu bisa bikin anak jadi lebih pintar? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas sains di baliknya. Kita akan ubah penelitian yang kelihatannya rumit jadi sesuatu yang gampang banget kita pahami. Pasti sering dengar kan? Katanya kelas musik itu bisa bikin anak jadi makin cerdas. Tapi, apa benar begitu kata sains? Oke, yuk kita langsung dalemin bareng-bareng. Pertama, kita mulai dari sini ya, dari janji manisnya. Keyakinan banyak orang tua kalau les piano atau biola itu semacam tiket emas menuju prestasi akademis yang gemilang. Kalau kita lihat di berita atau baca artikel, narasinya tuh simple banget dan kelihatan meyakinkan. Latihan musik sama dengan peningkatan di berbagai keahlian lain. Titik. Dan daftar manfaat yang diklaim itu panjang banget. Mulai dari nilai matematika yang lebih bagus, sampai IQ yang lebih tinggi. Musik seringkali dianggap sebagai semacam suplemen otak serbaguna. Tapi, disinilah ceritanya jadi menarik. Waktu para ilmuwan mulai menelusuri buktinya secara lebih serius, narasi yang kelihatannya rapi ini mulai sedikit goyah. Gambaran yang muncul ternyata jauh lebih kompleks. Jadi, para peneliti ini melakukan studi jangka panjang atau yang biasa disebut studi longitudinal, di mana mereka mengikuti perkembangan anak-anak selama bertahun-tahun. Tapi alih-alih menemukan jawaban yang pasti, mereka justru dapat hasil yang beda-beda. Coba lihat ini deh. Sebuah studi di Hungaria menemukan kalau kemampuan musik di awal itu ada hubungannya loh dengan nilai akademis di masa depan. Tapi studi besar lain di Tiongkok justru menemukan kalau manfaatnya itu lebih spesifik, cuma di kemampuan bahasa kedua aja. Jadi, mana yang benar? Nah, dari sini muncul pertanyaan klasik. Mana yang duluan, ayam atau telur? Maksudnya, apa musik yang bikin otak jadi pinter? Atau jangan-jangan anak yang otaknya emang udah pinter dari sananya, yang secara alami lebih tertarik sama musik? Ini nyambung ke satu konsep penting dalam sains, namanya predisposisi neurobiologis. Kedengarannya rumit ya, tapi intinya simpel kok. Gagasan bahwa sebagian orang mungkin lahir dengan otak yang udah lebih siap untuk musik. Jadi pertanyaannya jadi begini, latihan musik itu mengubah otak atau anak-anak dengan struktur otak tertentu emang dari sananya jago musik? Ini teka-teki ayam atau telur yang coba dipecahkan oleh para ilmuwan saraf. Dan ternyata ada sebuah penelitian keren banget yang coba menjawab ini. Mereka memindai otak bayi, lalu menunggu bertahun-tahun sampai anak-anak itu masuk usia sekolah. Hasilnya luar biasa. Struktur otak saat bayi ternyata bisa memprediksi bakat musik mereka di masa depan jauh sebelum mereka sempat menyentuh alat musik sekalipun. Artinya apa? Yaitu tadi, ada kemungkinan otak sebagian orang itu emang udah disetel untuk musik sejak mereka bayi. Pengalaman musik nantinya tinggal membangun di atas fondasi yang sudah ada. Oke, jadi kalau satu dua penelitian hasilnya beda-beda, gimana cara dapat jawaban pastinya? Nah, para ilmuwan punya caranya. Mereka mengumpulkan puluhan penelitian, lalu menganalisis semuanya sekaligus. Ini namanya meta-analisis. Salah satu meta-analisis terbesar dan paling teliti soal ini, mereka ngumpulin data dari 54 penelitian berkualitas tinggi, melibatkan hampir 7.000 anak. Ini skala yang besar banget. Dan setelah semua data itu diolah, semua bias disingkirkan, dan mereka lihat gambaran besarnya, mereka menemukan ukuran efek secara keseluruhan yang mendekati nol. Jadi, ini dia poin kuncinya. Ketika diuji pakai metode ilmiah yang paling ketat, klaim bahwa belajar musik bisa otomatis bikin pintar matematika, atau jago baca, atau yang disebut transfer jauh, itu ya nguap begitu aja. Buktinya nggak cukup kuat. Terus kenapa dong kok banyak banget penelitian sebelumnya yang bilang ada efeknya? Kemungkinannya besar karena faktor-faktor lain. Misalnya, anak-anak yang udah pinter emang cenderung ikut les musik. Atau karena studi yang hasilnya positif lebih gampang dipublikasikan. Oke, jadi kalau musik ternyata nggak secara langsung naikin IQ, terus apa gunanya? Nah, mungkin kita perlu melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin tujuan utama dari pendidikan musik ya bukan buat naikin nilai matematika ya. Tapi ya untuk belajar musik itu sendiri. Sesederhana itu. Karena manfaat sesungguhnya tuh ada di sini. Sesuatu yang lebih dalam. Dan ya lebih manusiawi. Belajar sebuah seni, melatih disiplin, belajar kerjasama, dan yang paling penting, merasakan kebahagiaan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang mungkin lebih filosofis. Kenapa sih kita selalu butuh pembenaran ilmiah untuk sebuah karya seni? Jangan-jangan nilai sejati musik dan hal-hal indah lainnya dalam hidup bukan ada pada apa yang bisa diukur, tapi ya pada pengalaman itu sendiri.